Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pelajaran informatika untuk materi yang ketiga. Sebelumnya Ibu berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan materi tentang cara penggunaan rumus aritmatika dalam Microsoft Excel seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Nah, kali ini Ibu akan memberi contoh soal di mana kita sering bagaimana cara menggunakan rumus tersebut dengan contoh soal yang lebih lengkap. Misalkan di sini kita memiliki datanya kita mau membeli pensil. Nah, kita beli pensil jumlahnya 5 barang dan harga satuannya 3.000. Nah, di sini kalau kita menggunakan rumus matematika, maka kita tinggal mengalihkan jumlah barang dikali dengan harga satuan. Nah, di sini untuk totalnya langsung saja kita kasih rumus. Kita membeli pensil, jumlah barangnya 5, harga satuannya 3.000. Berarti kita tinggal mengalihkan jumlah barang dikali harga satuan. Nah, harus diingat untuk menggunakan rumus di Microsoft Excel harus diawali dengan sama dengan. Setelah kita memilih sama dengan, maka yang perlu diperhatikan, sel yang perlu dikali adalah sel C3. Angka 5 ini berada di sel C3. Tinggal kita klik, maka otomatis akan muncul sel C3. Lalu kali, tanda perkalian, kita tinggal menahan shift di keyboard, lalu angka 8. Dan kemudian yang akan dikalikan lagi, harga satuan. Harga satuan berada di sel D3. Tinggal diklik D3. Enter. 5 kali 3.000 sama dengan 15.000. Ya, terus kita beli buku 8. Harga satuannya 2.500. Sama rumusnya, tinggal 8 dikali 2.500. Nah, di dalam Microsoft Excel, jika kita sudah memberikan satu rumus, maka yang di bawahnya tidak perlu diberi rumus, tinggal ditarik saja. Bagaimana cara tariknya? Kita klik sel yang sudah diberi rumus, kemudian arahkan kursor di pojok kanan bawah hingga tampil simbol seperti tanda plus atau tanda tambah. Kemudian kita klik di mouse, tahan, tarik ke bawah. Maka otomatis rumus akan mengikuti. 10 kali 2.000 sama dengan 20.000. Ya, benar. Nah, di sini kita tinggal merapikan. Kita kasih tabel, kita blok dulu. Kemudian kita pilih di sini all border biar terlihat. Nah, kita rapikan namanya. Kalau di sini kita jadikan satu, merge and center biar dia menjadi satu, terus posisinya di tengah-tengah. Ya, seperti total. Kita klik merge and center, lalu kita posisikan ke tengah. Nah, untuk membedakannya, untuk biar kelihatan rapi, kita kasih warna fill colornya untuk biar terlihat beda. Ya. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan total masing-masing. Kita beli pensil 5, harga satu 3.000, maka 15.000. Nah, berapakah total belanjaan kita? Nah, di sini kita tinggal kasih penjumlahan. Di sini kita masukin rumus penjumlahan. Nah, kita masuk rumus penjumlahan. Masih ingat rumus yang kemarin penjumlahan? Menjumlahkan secara keseluruhnya menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus sum. Ya, kita masukin rumusnya sama dengan sum kurung buka. Nah, perhatikan kurung buka dari sel berapa? Sel E3 di sini, E3 sampai boleh tekan titik 2 ataupun langsung ditarik bisa. E3 sampai tahan
Kita ulangin ya. Sama dengan sum kurung buka E3 sampai E7 kurung tutup enter, maka rumus akan berjalan. Totalnya adalah belanjaan kita 211.000. Nah, di sini kita ingin memberikan rupiah biar terlihat jelas. Nah, perlu diperhatikan ya, kalau kita membuat angka di dalam Microsoft Excel jangan diberi titik. 3.000 misalkan ya, jangan dikasih titik, tetap 3000. Misalkan 50.000, tinggal tetap 5 nolnya 4 kali, 50000. Nah, kalau diberi titik maka rumusnya tidak akan berjalan. Nah, bagaimana cara memberikan simbol rupiah? Kita tinggal blok saja yang ingin diberi simbol rupiah. Kemudian kita klik format, menu format, kemudian kita klik format cell. Nah, kita klik format cell, tunggu muncul ya. Atau kita kalau mau cara praktis juga bisa. Lalu kemudian cara praktis kita langsung disimbol di sini. Tapi kalau kita mau cara di menu juga bisa. Kalau cara praktis tinggal klik tanda menu accounting ini, kita klik more account formats. Nah, lalu kita diarahkan untuk mencari format. Nah, kita cari format rupiah. Nah, kita cari format rupiah pelan-pelan biar tidak terlewati. Format rupiah. Nah, kita pelan-pelan ya. Kalau tidak sabaran maka dia akan terlewati. Nah, rupiah Indonesia. Nah, kalau desimal place 2 angka belakang desimal, silakan kalau mau dimasukkan. Ini kita klik OK, maka otomatis karena dia kurang lebar, kita tarik biar dia. Nah, maka rupiahnya akan tertampilkan. Nah, jika kita menggunakan rupiah dengan ketikan, maka rumus tidak akan berjalan. Kita ulangi rumusnya biar dia rupiahnya mengikuti. Klik sum sama dengan sum kurung buka, kita klik tahan sampai E7 kemudian enter, maka rupiahnya akan mengikuti. Nah inilah caranya. Materi yang ketiga, kita menggunakan rumus aritmatika dalam keseharian. Kita belanja barang dengan harga satuan, lalu kita kasih rumus dengan perkalian dan menjumlahkan dengan menggunakan rumus penjumlahan. Ya, ini demikian materi dari Ibu. Nanti Ibu akan memberikan soal di dalam grup. Jika ada pertanyaan nanti kita bahas di dalam grup. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya dan tetap semangat untuk walaupun kita belajar dari rumah. Selamat pagi.